Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajrianti, NIM 1930604077. Di sini saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis, yang mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis menurut William C. Hemstreet dan Wayne Murthy dalam bukunya yang berjudul Business Communication, Principles and Methods. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Secara sederhana, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis ada dua macam. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan melalui tulisan dan lisan atau ucapan. Sedangkan penerimaan pesan bisnis dapat dilakukan melalui bacaan dan pendengaran. Contoh komunikasi verbal, misalnya, yang pertama, membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Yang kedua, membuat dan mengirim surat teguran atau peringatan kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang keempat, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Dan yang kelima, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dengan menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language, dan ekspresi wajah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan yang lain. Contoh perilaku komunikasi nonverbal. Yang pertama, menggigit gigi sendiri untuk menunjukkan kemarahan. Yang kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang ketiga, gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet untuk menunjukkan kamar yang sesuai jenis kelamin. Dan yang keempat, berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. Proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, majalah, media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan, misalnya dalam bentuk kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, agar orang lain dapat menerima dan mengerti secara sempurna. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan dengan memindahkan atau menyampaikan pesan melalui saluran yang ada kepada penerima pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik atau feedback ke pengirim. Komunikasi efektif. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, gunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele, dan poin-poin yang terpenting. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, seperti pengkondisian tempat yang teratur, nyaman, sejuk, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik atau feedback penerima pesan dengan cara dan waktu penyampaiannya harus direncanakan dengan baik. Bagaimana memperbaiki komunikasi? Yang pertama, persepsi. Seorang komunikator harus dapat memprediksi pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang kedua, ketepatan. Menjelaskan sesuatu hal yang harus sesuai dengan kerangka pikir audiens agar tidak terjadi miscommunication. Yang ketiga, kredibilitas. Memiliki optimisme dan kepercayaan yang tinggi. Yang keempat, pengendalian. Timbulnya reaksi atau tanggapan audiens seperti tertawa, sedih, menangis, dan lain-lain. Yang kelima, keharmonisan. Menjaga hubungan agar berjalan lancar.
Itulah tadi materi mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.